Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, kembali kita hadir di rumah kita masing-masing untuk mengadakan PD online PD PKK Kalvari yang diadakan pada hari Rabu malam ini tanggal 17 Juni tahun 2020. Merupakan suatu anugerah yang terindah bagi Tuhan. Kita masih diperbolehkan untuk bersatu dan bersekutu dengannya. Hanya di dalam namanya kita merasa ada kasih dan kita merasa akan diselamatkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum kita memulai PD online kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Ini semua karena berkat kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing. Hanya ini yang kami bisa persembahkan kehadirat Engkau untuk pujian dan penyembahan untuk menyenangkan hati Engkau. Sungguh karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau mau menganugerahi kami di tempat ini kami masing-masing Tuhan. Berkatilah juga buat Ibu Maria Margareta Irmahu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya hanya berkat dan kasih kuasa-Mu melingkupi di dalam Ibu Maria Margaret agar bisa mewartakan firman-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Akhirnya ya Bapa, doa ini kami persembahkan lewat perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sungguh besar kasih Allah kepada kita anak-anaknya. Kita hanya sebagai anak-anaknya tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa banyak berbuat selain hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya lewat pujian dan penyembahan. Sungguh bahwa Engkau adalah harapan kami, bahwa hidupku ada di dalam-Mu. Dengan apa dapat kubalas cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami semua? Hanya pujian dan penyembahan yang dapat kami naikkan kepada Engkau. Sungguh kasih setia-Mu ada di dalam segala kehidupan kami. Bahwa segenap hati kami hanya ingin menyenangkan-Mu dan menyembah-Mu. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
harapanku. Kaulah harapanku, hidupku ada di dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta di dalam hati kami. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, karena sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami. Engkaulah yang selalu memberikan perlindungan kepada kami. Kami mau bersyukur hanya kepada Engkau ya Tuhan. Hanya itu yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh Engkau adalah Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau sampaikan ucapan syukur kami ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala setiap penyertaan yang Kau berikan kepada kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Yesus atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan segala kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon, bertahtalah di dalam kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau lebih lagi, lebih dalam lagi untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan yang hanya bisa kami lakukan. Utuslah Roh-Mu ke dalam hati kami. Penuhilah tempat ini Tuhan, agar kami senantiasa setia akan segala firman-Mu. Sungguh, Roh-Mu yang selalu hidup di dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kami hanya ingin berserah kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di altar-Mu lah kami menyembah Engkau Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita pusatkan hati kita hanya kepadanya. Kita mau menyembah Dia. Sungguh rohnya ada di dalam hati kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami mau membuka hati kami. Lingkupilah hati kami ini ya Tuhan, agar Engkau yang selalu ada di dalam hati kami. Kami mau menerima setiap urapan dan zaman Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang maha kuasa bagi kami Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami mau membuka hati ini untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh Engkau adalah Allah yang kuasa. Sungguh Engkau adalah Allah yang bertata di dalam kehidupan kami ya Yesus. Jamalah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Engkaulah adalah Allah yang maha kuasa. Sungguh Engkau bertata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah yang maha baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala urapan-Mu yang terjadi di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa untuk jamaah-Mu yang selalu masuk ke dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah penyelamat bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh setia bagi kami.
pada malam hari ini kami juga akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Margaret Irmaho dengan tema Aku Telah Melihat Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadikan kami untuk lebih lagi setia kepada Engkau ya Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengarkan firman yang dibawakan oleh Ibu Maria Margaret Irmaho. Untuk Ibu Maria Margaret Irmaho, kami Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam program BPK with Love. Program ini diadakan untuk memenuhi kerinduan Bapak Ibu sekalian yang biasanya berkumpul setiap minggu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi karena pandemi corona saat ini, semua kegiatan harus berjalan dari rumah masing-masing. Perkenankan saya, Maria Margaret Irmaho, untuk berbagi renungan dengan tema Aku Telah Melihat Tuhan, yang diambil dari Yohanes 20 ayat 14-18. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di saat ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus melingkupi kami, Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang memenuhi hati setiap daripada kami. Gemburkan hati kami, sehingga apapun yang ingin Kau katakan, biar Roh Kudus-Mu yang mengartikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes pasal 20 ayat 14-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke situasi pada saat itu. Kalau kita baca, bacaan ini dimulai dari bacaan sebelumnya adalah kisah makam kosong, di mana 2 orang murid Yesus datang dan melihat ke makam tersebut, dan kemudian mereka pulang kembali ke rumah mereka. Saat itu, seluruh pengikut Yesus berada dalam kegelapan. Mereka merasa takut, mereka merasa sedih, mereka marah, mereka bingung, mereka putus asa karena orang yang mereka harapkan ternyata sudah wafat. Maria Magdalena pun berada dalam situasi yang sama pada saat itu.
Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk mari kita melihat sosok pribadi seorang Maria Magdalena. Saya melihat keistimewaan dari sosok Maria Magdalena. Dia memiliki cinta yang sangat besar kepada Yesus. Pada saat kedua murid kembali ke rumah mereka, Maria Magdalena tetap tinggal di taman itu dan berusaha mencari jasmani Yesus yang dikiranya dicuri orang. Dia tidak langsung ikut pulang ke rumahnya, tetapi dia mencari dan mencari. Ada ketulusan dalam sosok Maria Magdalena. Ada cinta yang begitu besar terhadap Tuhannya, yang memampukan dia untuk melakukan hal, yaitu mencari seorang diri, jasmani Yesus yang dia kira dicuri orang. Dan kemudian kita bisa melihat di ayat ke-14, di situ dikatakan bahwa dia menoleh ke belakang dan dia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria Magdalena sebagai seorang manusia biasa, dia juga mengalami hal kepedihan, dia mengalami kesedihan, dia mengalami putus asa, hatinya sedih, hatinya pun tertutup oleh kabut duka yang begitu mendalam akan kehilangan sang guru. Kesedihan dan duka dan kegelapan itu yang membuat dia tidak mengenali sang guru pada saat itu. Kemudian di ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Yesus memanggil Maria, Maria! Dan Maria mengenali sang guru. Kita melihat bagaimana relasi yang begitu intim antara Maria Magdalena dan sang guru. Sehingga pada saat sang guru memanggil dia dengan nada, dengan panggilan yang intim di antara sang guru dan muridnya, Maria Magdalena serta-merta langsung mengenali sang guru. Dan kemudian kita lihat perubahan apa yang terjadi pada Maria Magdalena pada saat itu. Ada perubahan perasaan yang sangat signifikan ketika Maria Magdalena mengenali sang guru. Hatinya yang sebelumnya tertutup oleh kabut duka, tiba-tiba hatinya menjadi memiliki pengharapan penuh. Sukacitanya menjadi penuh. Seakan-akan dunia kembali menjadi baik. Sang guru tidak pernah pergi dari dia. Maria di sini dikisahkan bahwa Yesus berkata bahwa janganlah engkau memegang aku. Pada saat itu saya membayangkan bahwa Maria Magdalena pada saat itu ingin memeluk sang guru, ingin menyentuh sang guru. Dia bersorak, dia kegirangan, dan ia ingin mengekspresikan sukacitanya itu. Bahkan ketika ayat selanjutnya dikatakan, setelah itu sang guru mengutus dia untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada para murid. Maria tidak duduk terlarut oleh pertemuan dengan Yesus, tetapi Maria dengan sukacita yang penuh, dengan langkah yang tangguh, dengan langkah yang mantap. Dia tidak ragu bahwa dia akan ditolak. Dia tidak memiliki pemikiran bahwa mungkin murid-murid tidak mempercayai saya. Tidak. Tetapi Maria dengan langkah yang teguh, karena sukacita dan pengharapan yang penuh dari Yesus yang telah bangkit, dia berlari. Dia tidak menunda-nunda untuk bersegera menemui para murid. Ada satu sukacita baru ketika
menyaksikan Yesus telah bangkit. Ada satu sukacita yang penuh, ada pengharapan yang baru yang muncul dalam diri Maria Magdalena. Ada kabut selubung duka yang tiba-tiba terangkat dan hilang pada saat itu. Situasi pada saat itu sama dengan situasi kita saat ini. Di saat dunia sedang berputar dengan segala aktivitasnya, tiba-tiba virus corona datang. Virus itu membuat seluruh manusia yang ada di dunia ini kaget. Seakan-akan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Banyak orang kehilangan orang yang dia kasihi. Banyak orang yang meninggal. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Orang tua kehilangan anaknya. Pasangan yang kehilangan pasangannya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada pula yang kehilangan harta benda. Bahkan kita kehilangan kebebasan. Kita tidak bebas lagi untuk beraktivitas, untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang harus kita lakukan setiap hari. Tetapi kita harus tinggal di rumah. Misa yang biasanya dilakukan di gereja untuk sementara waktu digantikan dengan misa di rumah secara online. Paskah yang biasanya dirayakan dengan meriah di gereja, karena wabah ini digantikan dengan misa live streaming di rumah. Seakan-akan kebebasan kita dirampas. Pada saat minggu-minggu pertama work from home, saya membaca beberapa lelucon dari sosmed, dari grup WA. Ceritanya ada seorang suami yang setelah seminggu bekerja di rumah, dia mulai berkata, "Kapan sih kita kembali bekerja di kantor? Lebih bagus saya bekerja di kantor daripada saya bekerja di rumah. Istri saya lebih galak daripada bos saya yang selalu marah-marah tidak karuan." Ada juga bahkan dari seorang ibu dan istri yang ngomel-ngomel karena suami dan anaknya yang terus-menerus kelaparan. Si istri berkata, "Kapan sih selesai masa ini? Saya rindu untuk keluar, berjalan-jalan di luar. Kompor saya butuh istirahat karena kompornya katanya dinyalakan terus-menerus untuk membuatkan makanan buat anak dan suaminya." Atau bahkan juga ada dari anak yang memohon-mohon agar sekolahnya kembali dibuka dan mereka dapat belajar di sekolah, bukan belajar online lagi. Mereka pengen kembali sekolah. Karena katanya si anak bilang ibunya mengajar lebih galak daripada guru-guru di sekolah. Bisa jadi lelucon-lelucon ini adalah curhatan dari kita pribadi lepas pribadi saat ini. Karena kita dipaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar rutinitas kita, yakni tinggal di rumah. Kita semuanya baru saja melewati perayaan Paskah. Seperti yang kita ketahui, Paskah adalah kebangkitan Kristus yang juga berarti adalah kebangkitan seluruh umat beriman dan munculnya harapan baru dan sukacita untuk memberitakan kepada semua orang bahwa Kristus telah bangkit. Aku telah melihat Dia. Kita semua telah mengalami sukacita itu. Kita semua telah melihat Tuhan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah membagikan sukacita itu kepada saudara-saudara kita? Apakah sukacita bahwa Kristus telah bangkit telah kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita? Saat ini seakan-akan semuanya seakan-akan dirampas dari kita. Tetapi sadarkah
kita bahwa kita memiliki Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan tidak ada siapapun juga yang dapat mengambil itu dari kita. Kita punya firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kita, selalu memberi kita harapan yang baru, selalu menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing di dalam kedalaman hati kita masing-masing. Di saat dunia sedang berduka saat ini, maukah kita yang telah menerima sukacita dari Tuhan karena kebangkitannya, maukah kita membagikan kabar sukacita itu juga kepada orang-orang di sekeliling kita? Di luar sana begitu banyak orang yang putus asa, begitu banyak orang yang menangis, begitu banyak orang yang bersedih dan bingung bagaimana mereka menjalani hidup mereka selanjutnya. Maukah kita menjadi cahaya yang dipakai oleh Tuhan untuk membagikan kepada mereka? Begitu banyak penjual sayur mungkin di depan rumah kita yang selalu lewat di depan rumah kita, atau penjual sayur di pasar, para pemulung, bahkan penjaga keamanan kompleks kita, atau mungkin asisten rumah tangga kita. Saat ini mereka tidak dapat pulang kampung karena wabah ini. Mereka juga merindukan keluarga mereka. Mereka tidak dapat pulang kampung. Maukah kita membagikan berkat, membagikan sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mungkin ada tetangga kita saat ini yang kehilangan saudara-saudari mereka, atau kehilangan anak mereka atau orang tua mereka. Apakah kita mau untuk membagikan perhatian sehingga cahaya Kristus itu juga dapat mereka alami? Mari kita bagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekecil apapun itu berarti bagi mereka. Mari kita bagikan sukacita ini, sukacita bahwa Kristus telah bangkit. Kristus membawa harapan baru bagi kita. Mari kita bagikan kepada mereka dengan berbela rasa kepada mereka. Mari kita memperhatikan mereka dengan tindakan kita. Kita membagikan sukacita Kristus yang telah bangkit kepada mereka, sehingga pada akhirnya dunia dapat berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Margaret yang telah membawakan firman-Nya serta renungannya secara online pada kami semua anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri PD online pada malam hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam PD online pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Margaret yang telah membawakan firman-Nya. Kiranya apa yang telah dibawakannya menjadikan berkat bagi kami semua dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menyebarluaskan nama Engkau ya Yesus. Berkatilah Ibu Margaret di dalam setiap kehidupannya, agar segala pewartaan dan pelayanannya bisa membawa berkat bagi kami semua. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa bagi Romo paroki kami dan Romo moderator kami, Romo Johan Ferdinand dan Romo Bonifasius Lumintang. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, sehingga selalu siap melayani kami, anak-anak-Mu.
Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah segala sakit penyakitnya, sehingga dapat Engkau angkat dan sembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan semua saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan perekonomian karena akibat COVID-19 ini Tuhan. Kiranya kami semua dapat mampu dan bertahan di dalam kondisi dan situasi ini. Biarlah saat ini hanya rahmat penghiburan yang tercurah pada kami semua. Dan hanya melalui ini dengan penuh iman, harapan dan kasih yang datangnya hanya daripada Engkau ya Tuhan. Akhirnya ya Bapa, semua doa-doa dan permohonan kami ini kami satukan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kesediaannya, kesetiaannya bergabung di dalam PD Online PD PKK Kalvari. Kita akan bertemu kembali di Rabu mendatang. Semoga kita dan keluarga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sebelum kita tutup persekutuan pada malam hari ini, kita yakin bahwa waktu Tuhan pasti akan indah pada waktunya, bahwa pelangi kasih-Nya akan selalu menyertai di dalam hidup kita. Dia yang akan selalu memberikan kepada kita yang terbaik lewat pelangi kasih-Nya. Dia selalu menjanjikan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya yang selalu setia kepadanya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sungguh Tuhan akan memberikan waktu yang sungguh indah bagi kita semua, bahwa kita tetap akan selalu setia, dan kita percaya akan janji yang Dia berikan kepada kita, bahwa pelangi kasih akan terjadi di dalam kita. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Benar Bapak Ibu, tangan Tuhan